Halo Sobat Tala, pada video sebelumnya kita sudah sedikit membahas anemia secara umum. Nah, sekarang kita akan mulai membahas jenis-jenis anemia satu persatu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai anemia defisiensi besi. Yuk, disimak ya. Anemia defisiensi besi merupakan anemia yang paling banyak dialami oleh manusia di seluruh dunia dengan gambaran sel darah merah mikrositik dan hipokromik pada pemeriksaan apusan darah tepi. Pasien dengan anemia defisiensi besi biasanya memiliki gejala non-spesifik seperti terlihat lelah, sesak napas pada saat beraktivitas, sakit kepala, dada berdebar, dan susah fokus, serta diketahui memiliki masa rawat inap yang lebih lama dengan adverse event yang lebih tinggi dibandingkan jenis anemia lainnya. Dalam mempelajari anemia defisiensi besi, kita perlu mengetahui tentang metabolisme zat besi dalam tubuh kita. Proses absorpsi zat besi dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase luminal, yang kedua fase mukosal, dan yang ketiga fase korporeal. Yang pertama adalah fase luminal, di mana terjadi proses melepaskan zat besi dari makanan dengan bantuan asam lambung sehingga siap diserap oleh duodenum. Fase kedua yaitu fase mukosal, yang merupakan fase penyerapan dengan proses aktif dalam mukosa usus. Sebelum diserap, feri diubah menjadi fero terlebih dahulu melalui proses oksidasi dan reduksi. Proses oksidasi dan reduksi ini dikatalisasi oleh enzim duodenal cytochrome B-like ferry reductase yang terdapat pada membran apikal enterosit. Selanjutnya, Fe2+ ditransport ke dalam sitosol enterosit melalui membran sel yang difasilitasi oleh bantuan enzim ferry reduktase. Lebih lanjut, Fe3+ disimpan dan berikatan dengan apoferitin untuk membentuk feritin. Fase ketiga yaitu fase korporeal. Fase korporeal meliputi proses transport zat besi dalam sirkulasi, penggunaan zat besi oleh sel-sel tubuh, dan penyimpanan zat besi dalam sel tubuh. Setelah zat besi melewati basal enterosit dan memasuki sirkulasi, satu molekul transferin dapat mengikat dua molekul zat besi. Kompleks ikatan zat besi transferin ini akan berinteraksi dengan reseptor transferin yang ada di permukaan membran sel. Melalui mekanisme endositosis, vesikel yang berisi kompleks ikatan besi ini akan masuk ke dalam sitoplasma dan pecah untuk mengeluarkan zat besi dalam bentuk bebas. Kemudian, transferin akan kembali ke dalam pembuluh darah dalam bentuk apotransferin. Setelah memahami mengenai fase-fase metabolisme zat besi dalam tubuh kita perlu mengetahui bagaimana tubuh kita meregulasi zat besi yang ada di dalam tubuh. Terdapat 3 sel yang ada di dalam tubuh yang berhubungan erat dengan homeostasis zat besi, yaitu enterosit sebagai tempat absorpsi zat besi dari makanan, makrofag sebagai tempat daur ulang eritrosit tua, dan hepatosit sebagai tempat penyimpanan dan pelepasan zat besi. Pertukaran zat besi di dalam tubuh merupakan rantai tertutup yang diatur oleh besarnya zat besi yang diserap oleh usus. Zat besi yang diserap oleh usus setiap hari berkisar antara 1 hingga 2 mg dan jumlah yang sama diekskresikan keluar dari tubuh melalui eksfoliasi sel epitel. Zat besi dalam plasma beredar setiap beberapa jam sehingga kurang lebih ada 20 hingga 25 mg besi dalam tubuh per hari. Dari total tersebut, hanya 2 hingga 4 mg zat besi yang berasal dari zat besi yang terikat dengan transferin dan sebagian besar zat besi berasal dari daur ulang eritrosit oleh makrofag dalam limfa. Zat besi yang dilepaskan dalam plasma darah sebanyak 65% akan digunakan untuk membentuk Hb dalam eritrosit. 25% disimpan di hati, limfa, dan sumsum tulang. 8%-nya digunakan sebagai penyusun mioglobin di otot dan kurang dari 2% digunakan sebagai komponen dalam enzim, sitokrom, dan protein transporter. Selain mekanisme yang sudah dijelaskan di atas, hormon hepsidin juga berperan dalam mengatur metabolisme besi secara sistemik. Hepsidin diproduksi oleh hepatosit termasuk hepatosit janin dalam kandungan yang berfungsi untuk mengontrol transferin besi ke plasma dari eritrosit, hepatosit, makrofag, dan sinsisio tropoblas. Hepsidin diekskresikan dalam plasma darah dalam keadaan bebas atau berikatan longgar dengan albumin dan alfa-2 makroglobulin. Hepsidin selanjutnya berinteraksi dengan reseptor ferroportin untuk mengontrol aliran besi ke plasma dan transportasi besi ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan.
Peningkatan pembentukan hormon hepsidin menyebabkan anemia defisiensi besi karena menghambat absorpsi besi dan membatasi lepasnya besi dari simpanan. Selama proses kehamilan, peningkatan dan pembentukan hormon hepsidin juga dapat mengganggu transfer besi ke janin sehingga menyebabkan anemia defisiensi besi yang berat pada bayi ketika lahir. Setelah mengetahui bagaimana metabolisme zat besi, selanjutnya kita perlu mengetahui apa sih penyebab dari anemia defisiensi besi itu? Sesuai dengan namanya, anemia defisiensi besi disebabkan oleh defisiensi zat besi dalam tubuh. Defisiensi zat besi bervariasi tergantung oleh umur, usia, dan status sosial ekonomi yang terjadi akibat dari intake zat besi yang tidak adekuat, berkurangnya absorpsi zat besi, dan blood loss. Intake zat besi yang tidak adekuat dapat disebabkan oleh diet yang menyebabkan intake zat besi tidak tercukupi. Anemia juga dapat terjadi pada peningkatan kebutuhan zat besi pada pasien yang sedang hamil. Di lain pihak, berkurangnya absorpsi zat besi dapat disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu seperti celiac disease dan infeksi parasit. Penegakan diagnosis anemia defisiensi besi harus dilakukan dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium yang tepat. Pada anamnesis dan pemeriksaan fisik, mungkin ditemukan tanda dan gejala yang merefleksikan efek dari defisiensi zat besi pada jaringan non-hematopoietik. Gejala yang bisa dilihat antara lain seperti glossitis atau yang bisa kita ketahui dari lidah yang kemerahan, halus dengan atrofi pada papila. Yang kedua, angular cheilitis yang mana terjadi ulkus atau fisura pada sudut mulut. Selanjutnya ada struktur esofagus yang dapat berujung pada disfagia, koilononychia yang mana kuku berbentuk cekung atau berbentuk seperti sendok. Selanjutnya ada sklera yang berwarna biru, atrofi lambung, dan pika atau obsesi dalam mengonsumsi makanan yang tidak memiliki nilai gizi seperti es batu, tanah liat, pati, kotoran, ataupun kertas. Diagnosis anemia defisiensi besi secara laboratoris adalah anemia mikrositik hipokromik pada apusan darah tepi atau MCV kurang dari 80 femtoliter dan MCAC kurang dari 31% dengan salah satu tanda di bawah ini. Yang pertama, terdapat 2 dari 3 parameter berikut. Besi serum kurang dari 50 mg per desiliter, TIBC lebih dari 350 mg per desiliter, dan saturasi transferin kurang dari 15%, atau yang kedua, ferritin serum kurang dari 20 mg per liter, atau yang ketiga, pengecatan sumsum tulang dengan biru Prusia atau pearl stain menunjukkan cadangan besi negatif, atau yang keempat, dengan pemberian sulfosferosus atau preparat bersih lain selama 4 minggu, terjadi kenaikan kadar Hb lebih dari 2 gram per desiliter. Oke, selanjutnya kita ke bagian terakhir yaitu tata laksana. Tata laksana anemia defisiensi besi dilakukan dengan mengobati penyebab dari anemia tersebut. Pemberian suplemen zat besi secara oral juga disarankan sambil mengobati penyebab dari anemia tersebut. Apabila tidak terjadi perbaikan, dapat disarankan pemberian suplemen zat besi secara intravena. Apabila terjadi perbaikan, kita dapat melanjutkan pemberian suplemen oral selama 3 bulan hingga kadar ferritin dan hematokrit dalam batas normal. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Selamat belajar!